Selamat malam, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di video YouTube sepak bola ya. Eee, Membahas perkembangan sepak bola terkini, baik sepak bola luar negeri ya, baik maupun sepak bola nasional, dalam negeri. Untuk malam ini pembahasan kita, saya ingin membahas tentang ada apa dengan Barcelona ya sekarang-sekarang ini. Karena di berita terbaru ada kembali perselisihan internal di di Barcelona ya, di mana ada video yang beredar Messi mengacuhkan instruksi dari asisten pelatih dari Setien ya, Sarabia itu ya namanya. Terlihat Messi mengacuhkan instruksi dari Setien ketika ke pinggir lapangan dikasih instruksi, Messi malah minum air dan langsung meninggalkan asisten pelatih tersebut. Mungkin tidak didengar ya, seperti itu kelihatannya. Nah ini kalau menurut saya sebenarnya ya, ini Barcelona ini kan tidak pernah kalah setelah dilanjutkan ketika pandemi corona ini, kan belum pernah kalah dari 6 pertandingan terakhir kemarin ya. Menang melawan Mallorca, menang melawan Leganes, imbang melawan Sevilla, eh, menang melawan Athletic Bilbao, apalagi imbang melawan Celta Vigo. Sebenarnya kan belum pernah kalah ini Barcelona ya. Tidak bisa dikatakan jelek ya. Cuman permasalahannya ini, saingannya Real Madrid ini malah meraup 5 pertandingan ini meraup kemenangan terus, sehingga Barcelona tertinggal dari Real Madrid sekarang 2 angka ya. Nah itu permasalahannya sebenarnya. Padahal kan ini Barcelona tidak jelek, tidak pernah kalah juga, cuma imbang 2 kali. Sebenarnya kan tidak ada masalah, cuman kan masalahnya Real Madrid menang terus 5 pertandingan ini ya, konsisten Real Madrid dan menggusur Barcelona di peringkat pertama. Cuma itu saja masalahnya. Nah, efek dari ini ya, istilahnya kan kalau sudah tertinggal di klasemen, apalagi ini menjelang pekan-pekan terakhir ya, menuju juara, ini kan jelas membuat para pemain, para pelatih, atau para staf bahkan itu kan membuat kalang kabut lah, istilahnya kalang kabut, dan mungkin mencari saling menyalahkan, saling berargumen siapa yang paling benar ya, saling menyalahkan di internal Barcelona seperti itu, karena efek dari Barcelona tertinggal dari Real Madrid ya, karena Real Madrid sekarang ada di urutan pertama, unggul 2 poin dari Barcelona. Coba bayangkan kalau misalkan Barcelona misalkan memang sekarang ada imbang 2 kali dan Madrid pun imbang 2 kali. Saya yakin ini perpecahan di internal Barcelona tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena apa? Karena Madrid sama bermain imbang juga 2 kali misalkan ya, seperti itu. Saya yakin kalau seperti itu posisinya internal Barcelona tidak akan memanas. Tapi karena sekarang efeknya Real Madrid konsisten meraup kemenangan terus 5 pertandingan terakhir ini dan mengambil alih klasemen dari Barcelona. Nah, efek ini membuat Barcelona kalang kabut dan para pemain ini istilahnya apa? Emosional ya. Emosional karena ya mungkin sekarang disalib oleh Real Madrid, lalu saling berargumen siapa yang paling benar, saling menyalahkan. Itu masalahnya, cuma itu saja sebenarnya ya. Sebenarnya padahal kan secara statistik ini Barcelona belum pernah kalah, cuma imbang 2 kali. Masalahnya ini Real Madrid konsisten menang terus. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan ya, sebenarnya cuma cuma karena ini faktor emosional saja kalau menurut saya di internal Barcelona, karena efek dari Real Madrid yang konsisten ini ya, sehingga mengejar Barcelona di peringkat pertama. Cuma itu saja kalau menurut saya ya. Cuma itu, sehingga seorang Messi jadi emosi ya. Karena melihat Barcelona menang terus dan unggul, Messi menjadi emosi, baik itu di dalam lapangan, baik itu dari ketika sesi latihan, membuat para pemain ini konsentrasinya itu apa istilahnya, agak panas pikirannya, emosi di sesi latihan juga, karena melihat Real Madrid ini konsisten menang terus seperti itu. Intinya ini faktor pemain yang tidak tidak fokus, tidak tenang. Itu kan kalau menurut saya secara fisiologis ya. Karena kalau menurut saya ya, hadapi ini harus fokus ya,
Jadi efeknya kan ketika melawan siapa ya? Melawan Celta Vigo efeknya. Celta Vigo apa istilahnya? Mungkin ketika melawan Athletic Bilbao juga terpengaruh karena cuma menang 1-0 ya, dan berlanjut ke Celta Vigo, faktor kurang fokus pemain juga terpengaruh sehingga hanya bermain imbang dengan Celta Vigo 2-2 ya. Kehilangan konsentrasi ini pemain ini karena melihat Real Madrid yang konsisten. Kemarin itu kalau misalkan diambil selisih gol, andai diambil selisih gol La Liga bukan head to head, saya yakin ketika poin sama kemarin sebelum melawan Celta Vigo itu kan kalau selisih gol itu Barcelona masih di atas. Itu beda situasinya kalau seperti itu ketika bermain dengan Celta Vigo. Karena posisi La Liga ini bukan selisih gol, dilihat dari head to head, otomatis poin sama Real Madrid ada di atas sebelum bermain dengan Celta Vigo ini kan Real Madrid di atas karena faktor poin sama tapi menang dari head to head ini. Nah, ini yang membuat fokus para pemain Barcelona ini buyar. Tapi kalau dibalik, kalau poin sama diambil selisih gol, Barcelona masih di pertama, saya yakin ketika melawan Celta Vigo, fokus bermain akan berbeda dengan situasi yang sekarang. Nah, seperti itu. Jadi masalahnya cuma faktor istilahnya emosional pemain karena melihat Real Madrid konsisten menang terus, dan efek pemain itu berimbas di sesi latihan, di dalam permainan ya, di dalam ke pelatih, ke siapapun. Ini berefek ke para pemain dan pelatih. Padahal secara statistik ini kan Barcelona setelah Covid dilanjut ini kan belum pernah kalah. Cuma imbang 2 kali. Namun masalahnya ini kan Real Madrid konsisten menang terus. Nah, itu masalahnya menurut saya ya. Sehingga faktor pemain. Jadi kalau masalah Griezmann berselisih dengan Messi itu karena faktor ketika sudah diimbangi Sevilla 0-0 ya, dan Real Madrid menggusur Barcelona head to head poin sama. Ketika sesi latihan menjelang melawan Athletic Bilbao itu kalau tidak salah ada gosip Griezmann berselisih dengan Messi di latihan. Dan kemarin Messi juga kembali berselisih dengan asisten pelatih dari Setien ya. Karena itu dia faktor dari Real Madrid sedang memuncaki klasemen, faktor itu saja menurut saya ya, penyebab dari kenapa internal Barcelona ini memanas ya. Terus banyak lagi komen-komen dari yang tidak perlulah. Suarez mengatakan ini tanggung jawab, tanya aja pelatih kenapa imbang terus ketika tandang, tanya aja pelatih. Ini kan faktor emosional juga, para pemain juga istilahnya karena Real Madrid berhasil memuncangi. Kita lihat akan berbeda situasinya kalau minggu depan ya, atau beberapa pekan ke depan Real Madrid terpleset kalah, Barcelona menang, itu kan Barcelona akan unggul 1 poin dari Real Madrid kembali ya. Barcelona akan kembali peringkat pertama lagi. Nah, itu akan berbeda lagi situasinya kalau menurut saya. Itu akan tenang lagi situasi internal dari Barcelona. Jadi ini masalahnya cuma melihat Real Madrid saja. Real Madrid meraup poin penuh terus ya 5 pertandingan terakhir ini. Tapi Barcelona meskipun tidak kalah ada imbang 2 kali melawan Celta Vigo dan Sevilla tandang. Nah, itu cuma masalahnya itu cuma di situ saja sih, faktor efek dari melihat Real Madrid yang kencang terus dan efek pemain itu sudah buyar dan ya kemana-mana istilahnya saling berargumen, saling salah mensalahkan. Jadi intinya kita lihat ke depan, kalau Madrid terpeleset ya dan kalah misalkan Madrid, Barcelona menang, itu Barcelona kembali ke atas urutan pertama. Saya yakin situasinya akan mereda lagi nih di internal Barcelona ya, seperti itu. Jadi istilahnya ini efeknya faktor bukan internal karena apa ya, karena permainan buruk, tidak, karena Barcelona kan belum pernah kalah juga setelah pandemi ini ya. Cuman efeknya kalau menurut saya ini faktor melihat Real Madrid yang konsisten menang terus sehingga Barcelona tergeser ya, seperti itu di puncak seperti itu. Mungkin itu saja tentang Barcelona ya, apa yang diisukan internalnya lagi bermasalah seperti itu. Itu saja mungkin untuk malam ini ya. Salam olahraga.